Kesempatan untuk berziarah atau mengunjungi makam Katolik atau makam Kristiani, biasanya ada tertulis di sana Memento Mori. Terjemahan kasarnya kurang lebih demikian: hari ini saya, besok kamu. Kurang lebih begitu di makam itu. Ini untuk menyadarkan bahwa proses kematian itu boleh dikatakan giliran. Hari ini giliranku, besok giliranmu. Sehingga dengan demikian di situ semakin disadarkan pertama-tama dari kita untuk memberikan perhatian kepada mereka yang sudah meninggal mendahului kita. Karena pada dasarnya gantian kita suatu saat diberi perhatian oleh mereka yang masih berziarah di tengah dunia. Satu kado istimewa yang bisa kita berikan kepada saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita dalam iman penghadap Bapa hanyalah doa. Selebihnya tidak. Mau mobil bagus tidak dibawa, mau tanah yang luas tidak dibawa, mau emas, perak ataupun apapun juga tidak akan dibawa. Paling kalau dibawa ke makam dengan banyak emas, perak, ujung-ujungnya dibongkar orang. Iya kan, misalnya dibawain emas 10 kilo, duit sekian M, pasti malah bingung yang hidup, dibongkar orang nanti makamnya itu. Karena yang kita bisa berikan hanyalah doa, maka ketika kita mendoakan saudari-saudara kita yang sudah meninggal, itu adalah bentuk kasih, bentuk sukacita kita bersama dengan saudari-saudara yang sudah meninggal itu. Karena mereka yang saya katakan di pengantar tadi, mereka semua adalah saudari-saudara kita yang pernah bersama dengan kita, membentuk pribadi kita, mempengaruhi kualitas hidup kita. Maka sudah sepatutnya kita memberikan doa-doa itu. Agar apa? Agar Tuhan berkenan memberikan belas kasih dan cintanya bagi saudari-saudara kita yang mendahului kita dalam iman. Hari ini kita mendoakan saudara kita Pak Erawan ya, panggilannya Pak Erawan. Pak Erawan dipanggil menghadap Bapa di surga. Juga karena beliau adalah orang yang mungkin pernah kita kenal dalam perjalanan hidup di tengah dunia, menjadi bagian gereja kita, maka kita memberikan penghormatan, memberikan kado istimewa, doa-doa kita. Dan mengapa demikian kita memberikan doa-doa itu? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi guru, sahabat, penyelamat kita juga berkenan tergerak melihat situasi kondisi yang ada. Kita pun juga tergerak melihat saudara kita dipanggil menghadap Bapa, maka kita memberikan cinta itu. Yesus tergerak melihat anak muda yang wafat, kemudian memberikan mukjizat untuk kemudian membangkitkan anak itu. Bukan berarti saudara kita tidak dibangkitkan oleh Tuhan kita, tidak. Dalam iman, saudara kita akan dibangkitkan Tuhan sendiri untuk memasuki kehidupan kekal bersama dengan Dia. Raganya memang ditinggalkan di tengah dunia, entah itu dikremasi, entah itu dimakamkan, semua ditinggalkan. Dan jiwanya diangkat mulia
bersama dengan Bapa di surga. Maka saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hari ini tergerak untuk mendoakan saudara kita, karena kita meneladani Tuhan kita yang juga berbelas kasih melihat situasi yang ada, kita pun juga karena cintanya mendoakan saudara kita, dan kita yakin bahwa suatu saat akan berjumpa pula dengan saudara kita dalam kehidupan kekal. Karena hidup kita pada prinsipnya sekali lagi hanyalah giliran untuk didoakan. Iya kan? Iya. Pak Berlin mungkin nggak yakin bahwa suatu saat didoakan. Yakin nggak? Yakin ya? Yakin. Siapa tahu, saya yakin bahwa saya tidak akan menghadap Bapa di surga. Siapa tahu nanti Alek kayak besi baja. Kita karena giliran itu, maka selain kita saling mendoakan, kita juga punya kewajiban untuk mengisi hari-hari hidup itu dengan hari-hari yang penuh makna, sehingga hidup kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya sembari kita mendoakan saudara-saudari kita yang sudah dipanggil menghadap Bapa, sebenarnya kita semakin disadarkan akan perjalanan hidup kita, bahwa suatu saat juga akan berakhir. Maka isilah hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi saudara-saudara, bagi keluarga, gereja, bangsa, dan sebagainya, sebagaimana porsi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita diberi porsi untuk berkembang, mengembangkan talenta 10, ya kembangkanlah 10 itu. Jangan pelit-pelit. Diberi kemampuan untuk mazmur, suruh mazmur gak mau, itu namanya orang pelit. Ya, pelit. Kenapa? Lupa bahwa hidupnya terbatas. Sudah diberi 10, ya kembangkanlah 10. Diberi 2, kembangkanlah 2. Gak diberi, gak mungkin. Semua di antara kita itu diberi bakat, talenta masing-masing. Maka sekecil apapun persembahan diri kita, semuanya berguna, bermanfaat bagi keluarga, hidup kita, gereja, dan lain sebagainya. Maka saudara-saudara, kita selalu mohon rahmat Tuhan agar kita selalu dimampukan untuk mengkoreksi hidup kita, persembahan diri kita, sembari kita mendoakan Bapak Thomas Erawan Suryana yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.